Caranya bagikan dulu sesuai hukum syariat seperti ini. Setelah masing-masing mengetahui bagiannya, ya, mengetahui bagiannya masing-masing, baru kemudian mereka bersepakat untuk membagi rata, maka itu hitungannya ahli waris yang mendapatkan bagian banyak menghadiahkan kepada ahli waris lain yang mendapatkan bagian sedikit. Dan hukum hadiah boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di tanah wakaf, diwakafkan oleh orang yang baik karena Allah SWT tak ada kepentingan apapun. Letaknya strategis di tengah kota Pekanbaru, dekat akses ke semua lini. Lalu kemudian bentuknya L dari depan, kemudian belok ke kanan. Di depan nanti akan ada ruko produktif, bisa disewakan, dipakai hasilnya untuk pendidikan kita yang gratis. Lalu kemudian di tengah ada hall tempat pertemuan, bisa dipakai untuk kajian, bisa disewakan, hasilnya juga dipakai untuk produktif. Karena yang ada di Palas itu adalah semuanya free, gratis anak-anak kita. Supaya kita tidak mengemis minta-minta, salah satu pemasukannya adalah dari tempat ini. Kemudian belok ke kanan, ini preschool, kindergarten, pendidikan anak-anak usia dini supaya mereka dari kecil sudah dibiasakan dengan pendidikan yang Islami, Qurani. Mari kita support pembangunan lembaga Yayasan Tabung Wakaf Umat ini dengan mentransfer ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekeningnya 6-nya 9 kali. 666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 23 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini, nomor admin yayasan 0852 6541 6060. Ini tidak ada pemiliknya. Pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kau wakafkan itulah yang akan menjadi kekal amal jariah sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dikoreksi. Yang pertama suami setengah dan setengah dan seperempat. Istri setengahnya dari bagian suami, seperempat dan seperdelapan. Kemudian semua laki-laki asobah kecuali suami dan saudara seibu laki-laki. Kemudian anak perempuan, semua ahli waris perempuan yang di bawah bagan dan di kanan bagan ada dua bagian yang sama, yaitu setengah dan 2/3. Maju aja itu. Sini. Malah menghalangi orang lewat nanti. Setengah dan 2/3 ya. Bedanya di ujung bawah dan di ujung kanan ada tambahan 1/6. Kemudian ada tambahan untuk anak perempuan asobabil ghairi, cucu perempuan asobabil ghairi. Saudara sekandung perempuan ada asobabil ghairi dan asobah ma'al ghairi. Saudara sebapak perempuan ada asobah bil ghairi, asobah ma'al ghairi. Kemudian berikan bagian 1/6 untuk semua ahli waris yang ada di atas bagan dan di kiri bagan. Kemudian bapak tambahan gabungan yaitu 1/6 plus asobah. Kakek pun demikian. Kemudian yang ada kata-kata ibu yang dapat 1/3. Ini asobah. Yang betul semua angkat tangan. Yang akhwat, tidak ada yang betul. Astagfirullah. Coba yang tinggi dikit. 1, 2, 3, 4, 5. Yang salah 1? 1, 2. Salah 2? 1, 2, 3, 4. Yang salah 4? Masya Allah. Dokter kita ini apa tawaduk. Tidak apa-apa. Ya itu. Ya, kita harus mencontoh beliau, meskipun sudah doktor, tetap semangat. Dulu waktu saya ikut daurah juga pun demikian. Kawan-kawan yang ikut daurah itu ada yang sudah doktor, ada yang kiai, ada yang dia sekarang jadi guru besar, tapi tetap duduk di bawah. Itulah seorang thalibul ilmi. Kadang duduk di atas, kadang duduk di bawah, itu biasa. Ya. Dan di Azhar pun demikian. Ulama-ulama muda, tapi yang duduknya ulama-ulama yang sudah senior dan sebagainya ya. Dan itu biasa ya.
Ya. Contoh tadi saya bisa dijelasin kenapa kok asbab al-ghaib dulu yang didahulukan daripada asbab al-ghaib. Ya contoh tadi, saudara sekandung laki-laki, saudara sekandung perempuan, kemudian bertemu dengan furuk perempuan. Ya. Ini siapa itu? Oh, bukan punya saya. Ya. Kalau asbab bin nafsi kan ada pasangannya. Berarti nanti tidak berlaku bagian ini apa? Dia harus ada bagian tersendiri, ya. Kalau asbab ma'al ghairi, yang diambil asbab ma'al ghairi, lah yang saudara sekandungnya gimana? Yang laki-lakinya, ya. Maka yang didahulukan asbab bil ghairi. Dua-duanya dapat. Adapun ini tetap dapat. Tidak ada yang terhalang, ya. Maka yang didahulukan adalah asbab bil ghairi, bukan asbab ma'al ghairi, bukan asbab bin nafsi. Jelas? Ya, nah. Tapi sekarang kita pindah ke pembahasan yang baru, yaitu al-hajbu. Nah, ketika sudah paham siapa yang dapat, siapa yang enggak dapat, itu akan gampang kita insya Allah menentukan. Ada orang nanya, Ustaz, ada orang yang meninggal, siapa ahli ininya? Yang meninggal siapa? Laki-laki, perempuan? Seorang istri meninggal, oh berarti perempuan, ya. Ahli waris yang hidup siapa saja? Ada anak laki-laki 2 orang, anak perempuan ada 1 orang. Oh, berarti sudah tergambar. Oh, anak laki-laki di sebelah kanan. Ada 2, anak perempuan 1. Kemudian yang masih hidup lagi siapa? Bapak masih ada, bapaknya masih. Oh, berarti bapak ada. Ibu masih ada, ibu ada. Oke. Kemudian ada saudaranya enggak yang masih hidup, ya. Kalau kita sudah tahu ada anak laki-laki, ada bapak, udah enggak usah tanya ada saudara karena pasti terhalang. Nah, oh, berarti sudah tergambar. Tadi yang meninggal siapa? Suami apa istri? Istri. Berarti suaminya hidup. Nah, suami kalau ada furuk berapa bagiannya? Seperempat. Bapak kalau ada furuk laki-laki berapa? 1/6. Kemudian ibu kalau ada furuk berapa? 1/6. Oh, 1/8. Istri yang 1/8 itu, ya. 1/6. Ya, berarti sudah ada gambarannya. Baru nanti ketika kita sudah memahami itu, nanti aslul masalahnya berapa, ini langsung kita gambarkan sendiri. Oh, ini aslul masalah sekian, bagian sekian. Oh, udah kelar. Ya, nggak usah ngeliat buku lagi. Tapi sekarang kita membahas pembahasan yang baru, yaitu al-hajbu. Al-hajbu. Al-hajbu secara bahasa yaitu al-man'u awis satru. Al-man'u, menghalang. Satru, penutup, ya. Yaitu terhalangnya ahli waris karena ada ahli waris lain yang lebih berhak untuk mendapatkan warisan. Ya. Terhalangnya seorang ahli waris karena ada ahli waris lain yang lebih berhak untuk mendapatkan warisan. Itu yang dimaksud al-hajbu. Dia masuk dalam bagan ini, dia ada. Tapi dalam kenyataannya dia tidak dapat. Kenapa? Karena ada ahli waris lain yang juga ada di bagan ini yang lebih berhak untuk mendapatkan warisan. Maka itu pembahasan al-hajbu. Al-hajbu terbagi 2. Ada bil wasfi, ada bis syakhsi. Ya. Bil wasfi karena mempunyai sifat. Wasfun sifat, syakhsun individu. Perorangan. Itu individu. Al-hajbu bil wasfi, seseorang terhalang karena dia mempunyai sifat. Ada beberapa sebab seseorang itu terhalang tidak mendapatkan warisan sama sekali. Yaitu yang pertama, yaitu pembunuh. Yang kedua, murtad. Yang ketiga, budak. Ketika ada seorang ahli waris
ya, yang dia statusnya seperti ini, maka dia tidak mendapatkan warisan. Seorang pembunuh, contoh. Ada seorang anak dengan harapan ingin cepat mendapatkan warisan, kemudian dia membunuh bapaknya. Maka anak tersebut meskipun aslinya dia merupakan ahli waris, tapi karena dia membunuh si pewaris tersebut, ya, yang pewaris itu yang memberikan warisan, maka dia tidak boleh mendapatkan warisan, terhalang, ya. Dibatalkan bagiannya untuk mendapatkan warisan. Nah, ini sebab yang pertama. Atau cucu, misalnya cucu laki-laki, melihat kakeknya tuh udah tua, tapi kok nggak mati-mati ya, misalnya. Sedangkan dia hutangnya banyak, akhirnya dia nggak ada cara lain, panggilnya kawannya, sini, ada kerjaan, ngapain? Ngasih racun tikus. Banyak tikus di rumah? Enggak, nenek kakek saya kasih racun tikus biar cepat meninggal. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian kawannya ngeracuni kakeknya, meninggal misalnya. Ya. Meskipun orang lain yang membunuhnya, tapi karena otaknya, dalangnya adalah dia, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan, terhalang. Itu, ya, sebab pertama. Yang kedua, murtad. Misal ada seorang anak, misalnya anak perempuan, dia menikah dengan seorang laki-laki mu'alaf misalnya. Tahu-tahu habis nikah yang suaminya itu kembali lagi kafir lagi, ya. Diajaklah anak perempuan ini ikut kafir juga, ya, pindah haluan, pindah agama. Ibunya yang melihat anaknya murtad itu stres, akhirnya misalnya mati, ya. Meninggal dunia misalnya. Nah, ketika dia meninggal dunia, sedangkan anaknya itu berbeda agama, maka si anak tersebut tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari pewaris, dari ibunya. Entah itu statusnya sebagai anak, sebagai cucu, atau sebagai ahli waris yang lain. Ketika pewaris tersebut, atau pewaris itu mayitnya, ketika pewaris tersebut meninggal dan ahli waris tersebut dalam keadaan berbeda agama, maka tidak berhak untuk mendapatkan warisan, ya, dan tidak saling mewarisi. Baik yang meninggal tersebut adalah misalnya ibunya dulu atau anaknya dulu, ya. Mereka tidak saling mewarisi. Yang ketiga, budak. Budak tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari tuannya. Justru kebalikannya, ya. Segala apa yang dilakukan budak itu dikembalikan kepada tuannya. Nah, tapi ketika tuannya meninggal, maka budak tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari tuannya. Selesai. Selanjutnya, al-hajbu bisyakhsi. Al-hajbu bisyakhsi terbagi dua. Yang pertama nukson. Yang kedua hirman. Nukson, nakosoh, berkurang. Nukson, berkurang. Hirman, ya. Haruma, ya. Tidak dapat, diharamkan, ya. Hijab nukson, contoh, suami ketika tidak ada furu dapat berapa? Setengah. Ketika ada furu dapat berapa? Seperempat. Berkurangnya bagian dari setengah menjadi seperempat, ini namanya hijab nukson. Ya. Istri ketika tidak ada furu berapa bagiannya? Ketika ada furu berapa? Berkurangnya bagian dari seperempat menjadi seperdelapan, ini namanya hijab nukson. Ibu ketika tidak ada furu dapat berapa? Ketika ada furu dapat berapa? 1/6. Berkurangnya bagian dari yang banyak menjadi sedikit, ini namanya hijab nukson. Wadih? Nah. Selanjutnya hijab hirman. Nah, ini kita fokusnya di hijab hirman. Siapa mereka yang akan menjadi penghalang, yang bisa menghalangi ahli waris yang lain, ya? Mayoritas yang menjadi penghalang atau yang bisa menghalangi ahli waris yang lain adalah ahli waris yang mendapatkan bagian asobah. Saya ulangi. Mayoritas ahli waris yang bisa menghalangi ahli waris yang lain adalah ahli waris yang mendapatkan bagian asobah. Baik asobahnya bin nafsi
atau asobahnya bil ghairi atau asobah ma'al ghair. Intinya ketika dia bagiannya mendapatkan bagian asobah, dia berpotensi untuk bisa menghalangi ahli waris yang lain. Meskipun tidak hanya ahli waris yang mendapatkan bagian asobah saja yang bisa menghalangi ahli waris yang lain. Yang ashabul furud juga bisa menghalangi ahli waris yang lain. Tapi mayoritasnya yang bisa menghalangi ahli waris yang lain adalah ahli waris yang mendapatkan bagian asobah, baik bin nafsi, bil ghairi atau ma'al ghairi. Contoh, ahli waris yang dia ashabul furud tapi bisa menghalangi, seperti ibu. Ketika ibu hidup, semua nenek-nenek tidak dapat. Ya, gitu kan? Kan syarat nenek dari pihak bapak, syaratnya tidak ada bapak dan ibu. Nenek dari pihak ibu tidak ada ibu. Ibu hidup, maka semua nenek tidak dapat. Berarti bisa menghalangi. Meskipun dia bukan asobah. Tapi yang mayoritas yang bisa menghalangi ahli waris yang lain adalah ahli waris yang mendapatkan bagian asobah. Baik asobah bin nafsi atau bil ghairi atau ma'al ghairi. Baik. Sekarang silahkan perhatikan. Ini insya Allah gampang ya. Tinggal diperhatikan, lihat saja. Nah, inti dari asobah itu terletak pada furu laki-laki dan usul laki-laki. Ya. Kalau ada dalam satu permasalahan ada furu laki-laki, ada furu laki-laki atau ada usul laki-laki, lar ahli waris yang lainnya nggak dapat, ya. Dan lebih utama lagi kalau furu laki-lakinya itu adalah anak laki-laki, adalah anak laki-laki atau anak laki-laki dan perempuan. Intinya anak yang mendapatkan bagian asobah. Kalau anak laki-laki asobahnya apa? Bin nafsi. Kalau anak laki-laki dan perempuan bil ghairi. Intinya anak yang mendapatkan bagian asobah ancaman utama bagi ahli waris yang lain. Pun demikian yang usul itu yang utamanya adalah bapak. Karena yang paling dekat satu tingkatan ke mayit. Kalau yang dari furu anak, kalau yang dari usul bapak. Pun demikian ketika ada bapak, maka siap-siap ahli waris yang lain tidak dapat, ya. Terutama yang tingkatannya lebih jauh, anak dengan cucu, mana yang lebih dekat? Anak, berarti cucu terhalang, tidak dapat. Bapak dengan kakek, mana yang dekat? Bapak, berarti kakek tidak dapat. Maka kalau ada dua orang ini, udah selesai, kelar ahli waris yang lain, ya. Baik, kita mulai. Sekarang kita mulai dari anak, ya. Anak yang mendapatkan bagian asobah, baik asobah bin nafsi atau bil ghairi, berpasangan, maka menghalangi furu yang lebih bawah dan semua hawasi. Nah, kanan kiri, kelar. Hawasi. Siapa itu hawasi? Semua saudara dan paman beserta keturunannya, nggak dapat. Nah, itu pentingnya kita memahami istilah. Coba kalau nggak pakai istilah, anak laki-laki menghalangi cucu laki-laki, cucu perempuan menghalangi saudara sekandung laki-laki, saudara sekandung perempuan, saudara, capek duluan, ya. Tapi kalau kita sudah belajar istilah, anak yang mendapatkan bagian asobah menghalangi furu yang lebih bawah dan semua hawasi. Selesai. Gampang kan? Nah, gampang. Belajar ilmu waris itu gampang, ya. Yang penting hadir, dengerin, ikutin arahan, insya Allah bisa. Pun demikian kita pindah ke cucu. Kalau cucu dapat bagian asobah, berarti syaratnya kan tidak ada asobah yang di sebelumnya. Golongan nomor 1 kan? Ya. Ya, kita nikmati dulu. Allah. Mungkin penting nggak? Masya Allah. Nggak apa-apa, dijawab aja dulu. Bilang, saya sedang belajar nih, sedang semangat nih. Ya, diangkat dulu. Kenal saya nggak tahu siapa orangnya. Kayaknya banyak fan-nya beliau ini. Masya Allah. Insya Allah berkah. Iya. Mohon maaf, saya lagi belajar ya.
Jam 12 ke atas teleponnya ya. Mas. Asik. Biasanya pakai bebek, Pak. Aduh. Siap. Dah. Balik ke sini, cucu. Pun demikian cucu. Cucu ketika mendapatkan bagian asobah, baik asobah bin nafsi, cucu laki-laki, atau asobah bil ghairi, laki-laki dan perempuan bertemu, berarti kan syaratnya tidak ada asobah yang sebelumnya ya. Maka menghalangi furu yang lebih bawah, kalau ini ada lagi. Ya, cicit, apa, cocot dan seterusnya. Ya. Pokoknya di bawahnya. Makanya kita hanya cantumkan 2 saja. Karena yang cicit ini sudah jarang sekali dapat. Jangankan cicit, cucu aja ketika ada anak nggak dapat. Ya, apalagi cicit. Makanya kita hanya cukup mencantumkan 2 ke bawah, 2 ke atas. Pun demikian cucu ketika mendapatkan bagian asobah, baik asobah bin nafsi atau asobah bil ghairi, maka menghalangi furu yang lebih bawah dan semua hawashi. Sekarang kita pindah ke nomor 2. Asobah yang nomor 2. Bunuah, ubuah. Bapak ketika dia mendapatkan bagian asobah, maka menghalangi kebalikan dari anak. Kalau anak tadi menghalangi furu yang lebih bawah dan semua hawashi. Kalau bapak menghalangi usul yang lebih atas dan semua hawashi. Usul yang lebih atas, kakek, nenek, bapaknya kakek, nenek terus ke atas. Gak dapat. Tapi ingat, bapak tidak boleh nyebrang ke sini. Ya. Tidak bisa nyebrang ke sini. Bapak itu tidak menghalangi yang sebelah sini, tidak. Menghalangi usul yang lebih atas dan semua hawashi. Pun demikian kakek, ketika tidak ada bapak, maka kakek menghalangi usul yang lebih atas dan semua hawashi. Meskipun nanti pada pembahasan kakek ada pembahasan sendiri, warisan kakek bersama saudara. Nanti ya, ada pembahasan sendiri. Semoga masih ada umur panjang, bisa ke sini lagi. Amin. Kita lanjutkan lagi ya. Nanti tetap akan kita adakan hataman ya. Akan kita berikan sanad, tapi untuk penjelasannya tentang warisan kakek bersama saudara kita tunggu kalau misalnya ada kesempatan ke sini lagi ya. Diulang lagi nih, Zat. Insya Allah ya. 2 kali. Insya Allah dipermudah ya. Dah selesai ya. Bawah sudah, atas sudah ya. Jadi bapak kebalikan dari anak. Kalau anak menghalangi furu yang lebih bawah dan semua hawashi, maka bapak menghalangi usul yang lebih atas dan semua hawashi. Cucu menghalangi furu yang lebih bawah dan semua hawashi. Kakek pun menghalangi usul yang lebih atas dan semua hawashi. Kecuali nanti dalam pembahasan warisan kakek bersama saudara. Dah selesai. Selanjutnya bunuah, ubuah. Urutan selanjutnya apa? Ukhuwah. Ukhuwah itu urutannya seperti ini. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Ini kalau ada di bawahnya sini, berarti sini, sini, sini terus gitu. Ya. Kita kasih urutan nomor. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kalau ada, berarti urutannya tidak demikian gini. 1, 2, 3, 4. Kalau ada di bawahnya sini, berarti 5, 6 terus ke sini. Ya, sampai ke sini. Ya. Ya, zigzag, ya. Kalau sudah nggak ada lagi baru pindah ke paman. Gini, terus zigzag. Terus ke bawah. Gitu ya. Nah, sekarang kita pindah ke saudara sekandung. Saudara sekandung pun demikian, ketika ada saudara sekandung yang mendapatkan bagian asobah. Baik asobah bin nafsi. Berarti siapa kalau asobah bin nafsi? Saudara sekandung laki-laki. Atau asobah bil ghairi. Berarti siapa? Saudara sekandung laki-laki dan perempuan. Ya, saudara sekandung perempuan dan laki-laki. Atau asobah ma'al ghairi. Saudara sekandung perempuan. Bertemu dengan furu. Ya. Perempuan. Saudara sekandung perempuan bertemu dengan furu perempuan.
ketika ada saudara sekandung yang mendapatkan bagian asobah, baik asobah bin nafsi, saudara sekandung laki-laki, atau asobah bil ghairi, berpasangan, atau asobah ma'al ghairi, saudara sekandung perempuan bertemu dengan furuk perempuan, maka saudara sekandung menghalangi saudara sebapak, anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara sebapak, paman sekandung, paman sebapak, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman sebapak. Ya. Rumusnya zigzag. Ya. Seperti ini. Nah, sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ada ahli waris yang mendapatkan bagian asobah pada kelompok nomor 1 ini, maka menghalangi nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan seterusnya zigzag. Ya. Pun demikian, kalau saudara sebapak mendapatkan bagian asobah, kalau saudara sebapak mendapatkan bagian asobah, berarti syaratnya tidak ada asobah sebelumnya. Tidak ada asobah pada nomor 1. Ya. Maka saudara sebapak yang mendapatkan bagian asobah, baik asobah bin nafsi, saudara sebapak laki-laki, atau asobah bil ghairi, berpasangan, atau asobah ma'al ghairi, bertemu dengan furuk perempuan, maka saudara sebapak ya menghalangi. Saudara sebapak nomor berapa? 2. Berarti menghalangi nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu pula seterusnya, ya. Kalau nomor 3 ini mendapatkan bagian asobah, berarti syaratnya tidak ada asobah pada kelompok nomor 2, kelompok nomor 1. Dan pastinya tidak ada asobah yang pada pada ubuah, kelompok nomor 2, tidak ada asobah yang pada kelompok bunuah nomor 1, ya. Nah, urutannya bunuah, ubuah, baru ke uhuwah, baru setelahnya umumah, ya. Pun demikian anak laki-laki yang mendapatkan bagian asobah, ya, maka menghalangi, ya, nomor 4, 5, 6, 7, 8. Nomor 4 dapat asobah, menghalangi nomor 5, 6, 7, 8. Nomor 5 dapat asobah, menghalangi nomor 6, 7, 8. Nomor 6 dapat asobah, menghalangi 7, 8. Nomor 7 dapat asobah, menghalangi nomor 8. Gampang? Insyaallah. Insyaallah. Itu. Dan ini urutan wali. Wali. Wali nikah. Wali nikah. Bukan wali murid. Wali nikah. Nah, saya gini-gini wali loh. Percaya nggak? Karena anak saya sudah di SD. Betul. Wali murid. Apa? Oh ya. Masih kecil anak saya. Nah, kalau dalam urutan wali, ketika tidak ada bapak, maka pindah kemana? Kakek kan? Ya. Berarti sama urutannya dengan asobah kan? Bapak, kakek. Kalau tidak ada, baru pindah ke saudara. Saudara apa dulu? Saudara sekandung dulu. Baik adiknya atau kakaknya. Kalau tidak ada sekandung, sebapak. Kalau tidak ada saudara sebapak, Anak laki-laki. pindah ke keponakan. Ponakan laki-laki. Keponakan laki-laki. Ya. Kalau tidak ada keponakan laki-laki dari yang sekandung, ya. Saudara sekandung kita. Baik kakak kita atau adik kita. Kalau tidak ada, baru keponakan dari saudara sebapak. Baru pindah ke paman. Tidak kemudian ujuk-ujuk ketika bapaknya tidak ada lagi langsung saya yang jadi walinya, pamannya. Tidak bisa gitu. Harus izin dulu dari wali-wali yang berhak sebelumnya, ya, dari saudaranya. Misalnya ini memang hidup, tapi umurnya baru 3 bulan. Kan nggak mungkin jadi wali. Ya, baru pindah ke pamannya. Paman yang didahulukan apa? Paman sekandung. Tidak ada sekandung, paman sebapak. Tidak ada paman sebapak, anak laki-laki dari paman sekandung atau sepupu laki-laki. Kalau tidak ada, baru ini. Kalau tidak ada semua, baru wali hakim. Nah, dalam hal ini adalah KUA, pegawai KUA ya. Ya, pengurus pegawai ya. Karena seharusnya kan imam, tapi tidak mungkin Pak Jokowi kerjanya tiap hari menikahkan orang lain.
Ya, maka diutuslah ke provinsi gubernur. Gubernur juga banyak kerjaan, nggak mungkin nikahin tiap hari. Bupati, wali kota. Pindah ke Wali kota. kabupaten, Bupati, Kakanwil. Kakanwil banyak pula dia kerjaannya. Mau setiap hari nikahkan orang lain. Pegawai, Utuslah ke kecamatan, ya. Kecamatan dan seterusnya IKUA, yaitu, Mantan banyak ya. pegawai. Dah, jelas ya? Al-Hajbu, ya. Di anak yang mendapatkan bagian asobah, maka menghalangi furuk yang lebih bawah dan semua hawashi. Cucu yang mendapatkan bagian asobah, menghalangi furuk yang lebih bawah dan semua hawashi. Bapak yang mendapatkan bagian asobah, menghalangi usul yang lebih atas dan semua hawashi. Kakek pun demikian, menghalangi usul yang lebih atas dan semua hawashi. Selanjutnya saudara sekandung menggunakan rumus zigzag. 1, 2, ya, zigzag atau Z, ya. Saudara sekandung menghalangi Nomor 2. saudara sebapak, anak laki-laki saudara sekandung, anak laki-laki saudara sebapak, paman sekandung, paman sebapak, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman sebapak. Dan seterusnya 2 menghalangi 3, 4, 5 dan seterusnya. Jelas? Insyaallah. Nah, dari ahli waris yang ada di sini ada 5 dari 6 ahli waris yang tidak mungkin mahjub atau terhalang. Iya. Kalau tadi kan mereka-mereka yang terhalang. Menghalangi dan yang terhalang. Ada 5 orang yang 5 dari 6 orang yang tidak mungkin terhalang, ya. Karena tidak mungkin 6-6-nya hidup semua. Kalau 6-6-nya hidup semua, siapa yang matinya? Ya. Siapa itu? Ahli waris yang pasti dapat warisan. Nah, jadi urutannya ahli waris yang pasti dapat warisan. Nah, maka kalau kalian masuk ke dalam golongan ini, santailah, ya, karena akan mendapatkan warisan. Entah itu warisan uang, entah warisan hutang. Mending uang. Yang pertama yang mendapatkan pasti dapat warisan adalah suami atau istri. Suami atau istri, nggak mungkin dua-duanya dapat. Suami dapat, istri dapat. Oh, siapa yang meninggal? Ya. Tuh, yang pertama siapa? Suami atau istri. Ya, pasti dapat. Selama dia tidak murtad, selama dia tidak membunuh suaminya, durhaka berarti ya. Selama tidak jadi budak. Selama tidak membunuh suaminya, selama dia tidak murtad, insya Allah sebagai ahli waris. Ya. ADRT. Yang kedua, anak laki-laki. Bapak dulu ya, bapak. Matian di atas dulu. Bapak, ya ini, bapak. Ya. Kemudian ibu, kemudian anak laki-laki, anak perempuan. Nah itu, ya. Berarti yang ketiga, ibu. Yang keempat, anak laki-laki. Yang kelima, anak perempuan. Nah, 5 orang ini, 5 dari 6 orang ini pasti dapat warisan dan tidak mungkin mahjub hirman. Mahjub hirman itu artinya tidak dapat sama sekali ya. Berbeda dengan mahjub nukson, dia tetap dapat, hanya saja bagiannya berkurang. Itu matinya dari mana tuh? Itu yang siok sambung yang putih sana. Oh. Coba ya. Ini satu yang membunuh Ya. Sengaja membunuh. misalnya gini Sat, dia melempar buang daun pisang, bekas sudah makan pisang kan, itu kulitnya dibuang sembarangan, meleset suaminya Sat, jatuh mati. Ya, yang sengaja. Yang sengaja. Ada lagi Sat kasus ini, itu nggak sengaja nggak apa-apa ya. Ini. Misalnya seorang polisi. Tapi jangan direncanakan dari sekarang, Pak ya. Dia sembarangan aja, Iya. itu nggak apa-apa. Iya, maka ya yang sengaja.
direncanakan. Kasus misalnya dia seorang polisi bertengkar sama istrinya, kemudian dia menembakkan dirinya. Kamu menyebab istrinya yang menyebabkan itu, dalam sana. Enggak, kalau itu dianya, bukan suaminya. Karena dia emosi, kan dia yang emosi. Iya, makanya dia bertengkar sama istrinya. Kemudian bertengkar, dia menembakkan dirinya. Nah, ya itu kan Suaminya dapat enggak gitu? enggak, istrinya dapat apa enggak? Yang mati itu siapa yang? Oh, suaminya. Suaminya nembak di sini kan? Iya. Kan? Diri, Ustaz. Iya. Dia nembak dirinya. Mm-mm. Apakah istrinya itu dapat atau enggak? Ya, tetap dapat. Karena bukan dia yang membunuhnya. Tapi kan dia sebab dia bertengkar tadi kan, sebab dia melempar ke pisang. Dia tidak pernah memerintahkan untuk bunuh diri kan istrinya. Sudah berarti bukan istrinya. Kecuali istrinya itu misalnya, ayo bunuh diri. Nah gitu. Nah itu lain cerita itu. Karena suami kesulut emosi. Kalau seandainya mayit itu seorang mu'adzab dan orang tuanya beda agama, itu berpengaruh dalam membagi waris. Ya sama, tidak saling mewarisi. Ya. Berarti bapak ibunya tidak dapat kalau beda agama. Ya tidak dapat. Meskipun tidak dapat, nanti sebenarnya ada cara yang lain. Ya. Bisa dengan cara hibah, bisa dengan cara hadiah. Contoh, ada seorang anak murtad. Ibunya sayang banget dengan anaknya yang sudah keluar dari Islam itu, yang murtad itu. Karena sayang, dia tahu bahwa kalau dia meninggal dunia, anaknya ini tidak dapat warisan dari dia. Akhirnya dia apa? Menghadiahkan sebagian hartanya untuk anaknya tersebut. Ya. Masih hidup kan waktu masih hidup? Iya, ya, waktu masih hidup. Seperti dijelasin tadi atau beda lagi? Enggak, bebas. Kalau hibah atau hadiah itu bebas. Selama dia masih hidup, diberikan kepada anaknya yang murtad tersebut. Kalau dia mati wasiat, bisa. Nanti saya mati, saya kasih padahal dia kan anaknya itu enggak orang non muslim kan, dia baru siap nanti. Saya punya rumah itu buat anak itu. Ya, paling hadiah. Hadiah, hadiah atau hibah. Maka kan tetap dapat anaknya. Jadi itu hanya sekedar cara saja, ya. Bukan berarti ketika ada ini tidak dapat sama sekali. Bisa saja kemudian dapatnya melalui hadiah atau hibah tersebut juga tetap dapat, ya. Itu kalau misalnya bingung, aduh Ustaz, anak saya murtad ini berarti anak saya nggak berhak untuk dapat harta dari saya ya. Bisa saja caranya tadi dengan cara hadiah. Hadiah itu ada batas yang sepertiga seperti wasiat enggak? Tidak ada. Hanya saja jangan sampai kemudian semuanya untuk dia, ahli waris yang lainnya nggak dapat. Itu zolim juga, ya. Kalau seperti itu, gini, kita punya anak banyak, kemudian kita hanya memberikan harta kita yang banyak itu atau semua harta kepada satu orang anak, ya. Pertanyaannya, bapak mau didoain oleh banyak orang atau hanya satu orang? Nah, milih yang banyak lah. Semakin banyak anak, semakin banyak yang mendoakan. Tapi hati-hati, nanti bapak-bapak, oh berarti semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Lain cerita pula itu. Ya. Ahli warisnya apa pewarisnya? Non muslim. Ya itu diberikan kepada kepada mereka yang agama mereka apa. Kalau kita kan baitul mal, kalau mereka apa nggak tahu. Ya. Yang jelas itu anaknya tidak berhak untuk mengambil dari situ. Jangan kemudian anaknya mengambil dengan alasan itu adalah warisan, itu bukan haknya. Ya. Harta warisan itu mau dapat sebanyak atau sedikit, yang penting sesuai kaidah syariah, insya Allah berkah. Tapi kalau seseorang itu mendapatkan harta warisan dengan cara paksa, meskipun dapatnya banyak, tapi tidak sesuai kaidah syariah, biasanya harta yang seperti ini tidak berkah. Ujung-ujungnya nanti cepat habis, atau keluarganya berantakan, atau misalnya anaknya durhaka, atau istrinya durhaka, atau suaminya juga nyeleweng dan lain sebagainya. Itu bisa berawal dari apa? Dari harta. Maka harta, pastikan bahwa harta terutama yang kita konsumsi itu merupakan harta yang halal, ya. Karena itu berpengaruh kepada perkembangan fisik dan psikis seseorang, ya, termasuk keluarga, ya. Ustaz. Sabar.
Enggak boleh. Ya agama mereka. Iya. Karena kalau kita ambil itu bukan agama kita. Karena yang berhak untuk mendapatkan itu adalah ya sesama agama. Kecuali misalnya yang meninggal tersebut muslim, anak-anaknya non muslim semua, ya, maka larinya kemana? Ke Baitul Mal kita. Ke Baitul Mal muslimin. Seperti itu. Apa? Lah iya, mengambil yang bukan haknya itu berdosa. Kalau hadiah boleh. Selama hidup, entah dapat hadiah dari muslim, non-muslim, boleh. Kalau misalnya itu masih hidup, ketika masih hidup, iya, itu istilahnya saja. Sama seperti halnya membagikan warisan. Harta warisan saya sudah dibagikan sebelum pokoknya harta saya sudah habis, sudah harta saya yang akan diwariskan kepada anak-anak saya, pembagiannya sudah, harta warisannya sudah dibagikan sebelum saya meninggal dunia. Ya. Itu secara bahasa memang harta warisan, tapi secara hukum itu bukan warisan, hadiah. Meskipun pembagiannya sesuai hukum syariat, sepersepernya, hitungannya bukan warisan, tapi hadiah. Maka yang perlu dipahami, ada harta itu ada namanya hadiah atau hibah, kemudian ada wasiat, ada warisan. Kalau hadiah atau hibah ini diberikan selama dia masih hidup. Kalau wasiat diberikannya setelah dia meninggal dunia. Ada pesan tertulis ataupun tidak tertulis. Kalau tidak tertulis berarti ada saksi-saksinya, ya. Saksi dalam Islam 2, ya. Kecuali saksi untuk orang yang berzina. Saksi orang berzina berapa? 4 orang. 4 orang muslim baligh yang bisa dipercaya. Dan itu mustahil. Ya. Makanya agama memberikan seperti itu, ya itu. Agar apa? Jangan gampang-gampang kita menuduh orang lain berzina. Ya. Karena jarang kan ada orang berzina, sini dong. Kurang 2 nih untuk jadi saksi, kan nggak mungkin. Orang yang baik, orang baik-baik bisa dipercaya. Nonton, sini dong, jadi saksi, kan nggak mungkin. Maka sangat susah sekali untuk kemudian menjadikan orang itu berzina kemudian menghadirkan 4 orang saksi yang seperti itu. Ya. Maka jangan gampang-gampang kemudian menuduh orang lain berzina. Kena cambuk kita. Kalau pembunuhan yang dimaksud itu, kalau seperti sengaja gimana sih? Misalnya ada orang menembak ke ketapel, ketapel itu enggak kayak senjata tajam itu, tapi orang tuh terbunuh, meninggal dia. Jadi yang bunuh itu misalnya anaknya atau apa, tak sengaja gitu, apa dia nembak itu pakai ketapel aja, bukan senjata tajam. Itu anaknya dapat warisan atau enggak? Yang apa? Yang seperti sengaja. Yang anak tadi. Iya, anak itu bapaknya. Itu anak durhaka. Astagfirullahaladzim. Ya, yang disengaja. Yang disengaja. Nanti ada, kalau yang ini nanti bisa karena kan dalam masalah fikih itu ada yang khilaf, ada yang tidak ada khilaf. Kalau yang ada khilaf biasanya menjadi pilihan. Kalau yang disengaja kan memang jelas Kak. Iya. Atau buruknya itu tidak dapat warisan yang pelakunya. Tapi kalau seperti sengaja itu dapat atau enggak? Kalau seperti sengaja itu bukan sengaja, itu nanti bisa ada yang tetap dapat, ada yang tidak. Ya. Tapi yang untuk sementara yang sengaja, yang sudah pasti yang tidak dapat. Apakah istrinya itu dapat mantan istri? Kalau sudah menjadi terjadi perceraian, maka tidak berhak lagi mendapatkan warisan. Jadi syarat untuk seseorang mendapatkan warisan yang pertama karena sebab kekerabatan.
kekerabatan seorang anak mendapatkan warisan dari orang tuanya, dari kakeknya, dari neneknya, itu kekerabatan. Yang kedua, karena hubungan pernikahan. Kalau tidak ada hubungan pernikahan, maka tidak ada terjadi pembagian mewarisi, saling mewarisi, tidak ada. Ya. Kalau selama dia masih statusnya sebagai suami istri, maka suaminya atau istrinya berhak untuk mendapatkan warisan. Tapi kalau sudah pisah, berarti tidak ada hubungan lagi. Maka mantan istri atau mantan suami tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Kalau masih iddah gimana, Ustaz? Enggak, cerai itu kan sudah pisah. Cerainya cerai apa? Talaknya apa? Talak 1, talak 2, talak 3, apakah talak roji'i ataukah talak ba'i ataukah sudah habis waktu masa iddahnya, apa masih dalam masa iddah, harus diperjelas. Talaknya talak berapa? Talak 1. Masih ada masih dalam masa iddah atau sudah habis masa iddahnya? Kalau masih masa iddah, masih berhak untuk dapatkan warisan. Tapi kalau sudah habis masa iddahnya, maka tidak berhak lagi untuk mendapatkan warisan. Ya. Kalau sudah habis masa iddah, ingin menikah lagi, ya harus nikah seperti biasa. Tapi kalau sudah talak 3, harus dirasakan oleh lelaki yang baru kemudian diceraikan oleh suaminya yang baru bisa menikah lagi. Ya. Harta yang didapat oleh suami istri selama mereka masih berumah tangga, ketika sudah berpisah tidak ada bagi waris. Ya kan sudah pisah, namanya juga sudah pisah. Kalau sudah pisah, sudah talak bain atau talak yang tidak bisa balik lagi, yang nggak ada sangkut pautnya lagi. Ya. Sebelum pisah itu kan biasanya sudah diselesaikan permasalahan hartanya. Ya, ngonong ini opo gini. Ya. Kalau anak ya tetap enggak ada cerita mantan anak. Ya. Mantan istri ada, mantan suami ada, tapi kalau mantan anak tidak ada. Ya. Kalau anak, meskipun orang tuanya bercerai, anak tetap mendapatkan warisan dari bapaknya, dari ibunya. Itu ya. Anak zina dari orang tuanya saling mewarisi atau tidak? Anak zina nanti ditafsir lagi, dirinci lagi. Ya. Nanti itu di permasalahan warisan anak zina nanti ada caranya tersendiri. Anak zina tidak saling mewarisi dengan bapaknya jika bapaknya tidak menikahi ibunya. Ya. Jika bapaknya yang biologis tidak menikahi ibunya. Ya. Tapi kalau bapaknya tersebut menikahi ibunya, maka kembali hak-haknya akan kembali, bisa saling mewarisi. Tapi kalau si bapak tersebut yang bapak biologisnya dia melarikan diri, tidak bertanggung jawab, akhirnya datanglah seorang pahlawan yang menyelamatkan ibunya, maka antara si anak tersebut dengan bapaknya yang enggak bertanggung jawab tersebut tidak saling mewarisi. Ya. Kemudian bapaknya setelah minggat itu kemudian dia menyesal misalnya. Ya, bagaimana agar bisa anaknya mendapatkan harta dari dia? Ya, dengan cara hadiah. Dengan cara hadiah, bukan dengan cara warisan. Dah? Selesai? Kalau misalnya pewaris ini anaknya itu yang melakukan pembunuhan atau murtad, berarti dia hilang dari garis waris kan, Ustaz? Ya. Keturunannya gimana? Apakah dia tetap boleh dapat gitu seandainya ayahnya murtad atau dia warisan dari kakeknya gitu? Apakah cucunya ini boleh mendapatkan warisan dari Cucunya. Anaknya nggak dapat, Ustaz. Tapi ada Cucunya muslim bukan? Muslim? Oh, kalau muslim ya dapat dia. Walaupun ayahnya murtad? Iya. Kan tetap muslim dia. Iya. Karena yang murtad itu adalah jadi yang menjadi penghalang itu karena dia ada sifat murtadnya itu. Selama tidak ada sifat murtadnya tidak. Tetap, ya. Kalau ada sifat murtad di situ atau pembunuh di situ. Contoh. Mana kasusnya? Misalnya. yang murtad, Anak laki-laki? Ya. Anak laki-laki murtad. Punya anak. ini mayit, ya. Punya anak. Anaknya murtad. Ya, anaknya murtad. Tapi cucunya muslim. Tetap dapat. Yang tidak dapat adalah orang tuanya. Kalau orang tua yang membunuh tuh? Sama Yang juga. membunuh tetap tidak? Tetap juga anaknya?
Orang tuanya yang bunuh. Tadi kan murtad kasusnya, ini membunuh. Oh iya, maaf. Ya yang kan yang mendapatkan warisan ininya. Ketika ini tidak dapat, ya berarti ini nyambungnya kan ke sini. Berbeda dengan kalau ini meninggal terlebih dahulu, apakah ini dapat atau tidak, nanti permasalahan di wasiat wajibah. Nggak maksudnya gini, Ustaz. Anak itu membunuh bapaknya. Cucunya ini dapat apa enggak? Cucunya? Iya. Yang tidak dapat, karena ini yang dapat itu kan ada anaknya. Terkait itu. Iya. Ini yang dapat warisan itu adalah anaknya. Bukan ke sini. Selama orang tuanya masih ada, ya orang tuanya. Seperti itu. Jadi dia terhalang oleh keberadaan orang tuanya. Berbeda kalau misalnya, nih, ada ini suami istri, kemudian ini anaknya ini murtad, kemudian ini yang cucunya ini muslim, kemudian si anak yang murtad itu meninggal. Ya, anaknya meninggal, kemudian setelah itu baru kemudian kakeknya yang meninggal. Kakeknya meninggal, ini kan sudah tidak ada. Berarti kan turun ke sini, ke cucu. Dapat nggak? Dapat. Ya, karena dia statusnya sebagai seorang muslim, berhak untuk mendapatkan warisan dari kakeknya, yang juga sama muslim. Sama yang membunuh tadi mati dulu itu. Ya, mati dulu, matikan dulu. Tapi yang membunuh gimana? Bunuh tapi mati duluan. Pasca itu. Nanti kayaknya panjang tuh. Oh, iya. Kan dia yang bunuh, Oh, iya. tapi dia mati duluan sebelum yang dibunuh. Gimana ceritanya? Oh, bisa saja pakai racun. Pas dibunuh dia sakit. Ya betul. Sakit kan? Iya. Sakit berapa hari? Yang membunuh Iya, mati. iya, tabrak mobil duluan ya. Bisa. Bisa. Ya. Anak laki-lakinya ada 3, salah satunya dengan murtad misalnya. Jadi bagian asobahnya semuanya bagi 2 aja gitu. Jatahnya mesti kan bagi rata bagi 3. Iya. Karena satunya terhalang. Ya. Jadi jatahnya dibagi 2. Hanya 2 saja. Karena yang 2 itu yang berhak untuk dapatkan warisan, yaitu asobah bin nafsi tadi. Gitu. Sudah ya? Sekarang kita lanjut dulu. Biar hari ini sudah bisa menghitung. Jadi ayahnya yang murtad tadi itu sekalipun dia masih hidup tetap membuat dia tak berhak mendapatkan warisan misalnya. Iya, tidak saling mewarisi. Enggak, maksudnya yang meninggal kakek sekarang nih. Kakeknya meninggal dunia. Ayahnya murtad. Ya kan? Ya. Kemudian yang cucu ini tetap tak mendapatkan warisan. Kalau dia yang meninggal duluan adalah kakeknya, maka cucu tidak dapat. Tapi kalau yang meninggal duluan ini adalah anaknya, maka cucu yang dapat. Ya, karena ini kan sudah tidak ada lagi. Baru dia turun ke sini. Dia bukan secara nasab terputus saja. Ya. Walaupun dia murtad. Ya, yang anak yang cucunya itu bapaknya yang murtad itu meninggal, cucu yang mengambil hak bapaknya yang murtad tadi. Enggak, harus meninggal dulu. Harus meninggal dulu. Iya, meninggal dulu, baru kemudian kakeknya meninggal, baru posisinya pindah. Kalau selama dia masih ada, kan urutannya gini warisan tuh. Yang lebih dekat dulu, baru ketika yang lebih dekat tidak ada, baru pindah ke yang bawahnya, ke yang selanjutnya. Tapi selama yang masih dekat, lebih dekat itu masih ada, yang lebih jauh enggak dapat. Urutannya kan gitu, kayak yang hak hajbu tadi. Dia cucu akan berhak untuk dapat warisan selama tidak ada bapaknya, kelompok nomor 1, ya. Kalau yang di atas ini tidak ada, maka nomor golongan cucu akan dapat. Tapi selama yang golongan nomor 1 ini, yang anak ini masih ada, cucu nggak dapat, ya, karena masih sini. Ya, kalau ini kan bukan ahli waris. Anak dari cucu dari anak perempuan kan bukan ahli waris. Nggak dapat. Nanti ada pembahasannya sendiri di Zawil Arham, ya. Adapun tadi yang anaknya meninggal terlebih dahulu sebelum orang tuanya, itu namanya tapi dia terhalang oleh paman-pamannya, maka itu ada namanya ada pembagian sendiri namanya wasiah wajibah. Dan yang perlu dipahami dari wasiah wajibah itu bukan warisan. Nanti ada orang memahami, oh dapat warisan wasiah wajibah. Wasiat dan warisan itu beda, sesuatu yang beda. Wasiat, warisan. Maka wasiat wajibah bukan bagian daripada warisan. Itu yang perlu dipahami.
termasuk di kompilasi hukum Islam ya, yang mendapatkan wasiat wajibah itu bukan warisan, tapi wasiat wajibah. Antara wasiat dengan warisan sesuatu yang berbeda. Wasiat ada ketentuannya sendiri, warisan ada ketentuannya sendiri. Nah itu. Kalau masalah warisan, jadi ini ada kasus orang nikah, tapi ternyata yang menikah itu tidak sesuai urutan. Misalnya anggap ternyata ayah tidak ada, saudara masih ada. Kemudian menikahi paman kan? Ikut daurah fikih enggak? Yang sekarang? Ya sudah, nanti diselesaikan dulu untuk daurah ini. Itu nanti ada khilaf apakah boleh atau tidak, atau boleh karena dengan alasan untuk menyelamatkan daripada perzinahan dan sebagainya. Itu dulu, silakan. Tadi permasalahannya sama sebenarnya. Iya, permasalahannya sama. Selama ini si anak masih hidup, maka si cucu tidak dapat. Selama anak masih hidup, cucu tidak dapat. Ya, entah murtad, entah entah gila, entah apa. Ya, pokoknya selama anaknya masih hidup, cucu tidak dapat. Ya. Kecuali anaknya sudah meninggal, kemudian itu masih ngalir. Kalau anaknya sudah meninggal dunia, baru pindah ke cucu. Urutannya seperti itu. Intinya masih ada anak itu. Selama anak masih ada, maka cucu nggak dapat. Kondisinya itu. Enak sekali kalau misalnya, gimana Ustaz kalau anak dapat, cucu dapat, biar dapatnya lebih banyak. Ya nggak boleh. Ya, harus anaknya dulu singkirkan. Harus meninggal dulu, baru kemudian pindah ke cucunya. Kuncinya wajib meninggal dulu. Iya. Apa? Iya, enggak bisa. Kalau gitu nanti bisa nanti ada orang tua, aduh anak saya ini banyak hutang, biar anak saya dapat warisan, saya bunuh saja bapak saya. Kan gini loh. Cucu saya, nih, anggaplah ini saya di sini. Kemudian anak saya di sini. Anak saya punya hutang banyak. Saya ingin minjem dari bapak misalnya, tidak boleh. Ingin mendapatkan warisan dari bapak juga, bapak belum mati-mati. Ya. Bagaimana caranya? Ya sudah, kalau gitu saya bunuh bapak saya. Nanti kan warisannya pindah ke anak saya. Karena saya tidak dapat, maka pindah ke anak saya. Oh, dianya masih hidup. Kalau dia anaknya mau dapat warisan dari kakeknya, ya sudah, dia mati duluan. Sebelum kakek mati duluan, baru dia dapat. Ya. Urutannya kalau selama anak itu masih ada, maka cucu tidak dapat. Mau gila, mau sadar ya. Seandainya gini, ahli waris anak 2 yang laki-laki, yang perempuan 1. Mayitnya sebelum meninggal mewasiatkan karena anak perempuan. Mewasiatkan kepada siapa? Anak perempuan. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Titik, selesai. Kalau ada yang seorang orang tua berwasiat untuk anaknya, maka secara otomatis wasiatnya batal. Ya. Karena wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Anak itu adalah ahli waris, orang tua adalah ahli waris. Maka tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Jelas? Oke. Apa? Dengan tadi, kalau seandainya yang diwaris itu hutang, bukan nanti pembayarannya? Ya, hutang ini tidak termasuk tanggungan ahli waris. Tapi permasalahannya selama hutang itu belum selesai, maka bermasalah di akhirat orang tersebut. Ya.
Nah, sebagai anak yang berbakti, menginginkan orang tuanya kan mendapatkan kebaikan. Karena itulah biasanya kalau ada meninggal dunia bapak ibu yang kami hormati, kalau selama hidup orang tua kami ini punya hutang kepada bapak ibu, nanti silahkan bapak ibu bisa datang kepada ahli warisnya, yaitu kami, bisa datang ke kami, nanti insya Allah akan kami selesaikan, ya. Jadi kalau ada bapak ibu yang dulunya pernah menghutangkan kepada orang tua kami, silahkan hubungi saya, nanti akan kita lunasi. Dengan maksud apa tadi? Ketika itu sudah lunas, maka tidak ada masalah lagi orang tuanya di akhirat, ya. Meskipun itu bukan iya, maka dalam urutan pembagian warisan nanti, ya, selesaikan urusan mayit terlebih dahulu dari memandikannya, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Kalau sudah selesai, lunasi hutangnya. Hutangnya itu melunasi dari mana? Dari hartanya. Dari harta yang ada dikurangi hutang. Ya. Kalau ada wasiat dikurangi dengan wasiatnya. Baru sisanya harta yang ada setelah dikurangi untuk pengurusan jenazah, kemudian pengurusan hutang piutang, kemudian wasiat, sisanya itu merupakan harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris. Apa cukup dengan ucapan nanti kalau saya meninggal, toko itu buat si anu, atau harus tertulis? Kalau misalnya ucapan ya harus ada saksi. Ya. Saksi dalam Islam minimal 2 orang laki-laki. Ya, laki-laki yang sudah dewasa yang bisa dipercaya. Ya. Nah itu. Kalau itu dalam bentuk lisan, ya. Kalau apa tadi? Kalau berbentuk tulisan, ya harus yang bisa dikuatkan yang sekarang apa? Berbentuk materai dan sebagainya, ada bukti-bukti. Oh, pakai itu juga, pakai surat. Ya iya ada, iya. Kalau tulisan biasa nanti bisa dipalsukan. Ini tulisan mana? Nggak taunya tulisan tetangga sebelah. Misalnya gini, nggak pakai materai, dia tulis namanya. Ini untuk si anu itu kan, anak angkatnya atau apa kan. Kemudian dia tanda tangannya, ada tanda tangan dia tulis tanggal. Kan lucu. Harus ada saksi. Harus ada saksi. Iya. Saksinya 2 orang laki-laki. Ya. Jadi nggak bisa ditulis saya terus taruh di bawah bantal. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus 2 orang saksi laki-laki yang atau 1 laki-laki 2 perempuan. Aturannya seperti itu. Saksi selain saksi berzina itu 2 orang. Laki-laki yang bisa dipercaya. Saksi itu harus anaknya, keluarganya atau orang lain? Nggak mesti. Nggak mesti. Ya, tapi yang bisa dipercaya. Bukan misalnya, oh buat ini, nanti kamu bersaksi ya. Saksi bayaran, nggak boleh. Ya. Maka itulah kemudian termasuk salah satu yang akan menjadi penghuni ahli neraka, yaitu saksi palsu. Orang yang memberikan kesaksian palsu, maka hati-hati. Suami atau istri enggak mau menghijab siapa dia? Enggak bisa menghijab. Suami atau istri tidak menghijab. Iya. Anak dari istri siri. Ya tadi kemarin sudah bahas ya. Kemarin hadir enggak? Oh, siap. Istri siri tidak dapat itu kalau nanti terjadi keributan kemudian mengajukan ke pengadilan. Kalau secara hukum Islam, selama pernikahan itu memenuhi syarat syarat dan rukunnya terpenuhi, maka sah. Adapun kemudian siri yang tadi kan berkaitan dengan pencatatan negara. Apakah dia sah atau tidak? Dalam sah secara hukum negara ketika itu tertulis dalam buku nikah, ya, dan tercatat di KUA. Kalau tidak, maka dia tidak sah. Kalau kemudian dia menggugat, maka dia tidak dapat. Walaupun sah pernikahannya ya kan? Iya. Permasalahannya kan tipe orang kan beda-beda. Ada yang mau larinya ke pengadilan agama, ada yang mau larinya ke pengadilan umum. Makanya ya, hati-hati yang masih jomblo-jomblo, jangan mau digombalin sama laki-laki kemudian jadi istri siri, jangan ya. Kalau kakak berani datang ke orang tua, kita nikah secara sah gitu, bukan sembunyi-sembunyi.
Ini kawin lari itu capek ya, nggak usah. Lari terus ya, Ustaz. Nah, dah kita lanjut dulu ya. Nanti nggak bisa ngitung-ngitung kalian nih. Lanjut Ustaz. Nah ini mau dipotong enggak? Silakan dipotong. Kirim deh ke grup Bib. Apa Pak? Grup kita Bib. Itu ahli waris yang pas dapatnya itu nomor 5 itu ada. Saya tahu lama 5 masuk loh Pak. Kirim ke Nurul. Anak laki-laki. Anak dua ya. Oh ya anak perempuan. Iya maaf. Ini salah. Oh, jadi foto dulu Mang, ada yang salah. Anak perempuan. Dah foto silakan. Foto di share, jangan dijadikan simpanan pribadi. Sambil nunggu ini foto. Ya. Kalau seandainya mereka melakukan penyelesaian masalahnya di luar hukum negara, misalnya mungkin nikah secara agama, kemudian warisan dibagi secara agama, kan boleh aja. Ya boleh. Boleh aja sebenarnya. Justru pembagian warisan secara hukum syariat itu wajib hukumnya. Fardu ain. Kita mesti dilempar ke pengadilan. Ke pengadilan itu kalau di keluarga tidak selesai. Nah, jadi kalau ada orang yang meninggal dunia, panggil orang yang paham pembagian cara warisan secara hukum syariat, kemudian kumpul. Ini bagian masing-masing sekian. Semua sudah tahu, kemudian mengambil bagiannya masing-masing. Selesai, sudah. Ya. Hanya saja ketika pembagian warisan, dimanapun itu yang harus pastikan ada hitam di atas putih. Jangan kemudian panggil ustadz itu, bagi, saya dapat berapa, dia dapat berapa. Dah semuanya tahu, dah bagi, dah selesai. Jangan seperti itu, harus ada hitam di atas putih. Ya. Buat berita acara bahwa tanggal sekian, jam sekian telah terjadi pembagian warisan di rumah A. Ya. Yang hadir saat itu adalah A, B, C, D dan sebagainya. Ya. Adapun ahli waris yang meninggal ini, ahli warisnya adalah A, B, C, D dan sebagainya. Ya. Yang bertanda tangan di bawah ini ahli waris, kemudian saksi. Saksi 2. Ya. Saksinya 2 orang, kemudian ahli warisnya semuanya tanda tangan. Ya. Tulis di situ, kalau jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak berkenan, ya maka keturunan ahli waris tidak berhak untuk menuntut warisan seperti itu. Udah, baru tanda tangan semuanya, baru kemudian digandakan atas materai, gitu. Kenapa? Karena ketika suatu saat nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sudah ada bukti. Nih, semua ahli waris sudah tanda tangan. Mau ngapain ente? Mau bawa ke pengadilan, mau nyari masalah. Ini, bukti ada. Pengadilan itu akan melihat buktinya mana. Kalau misalnya, itu harta saya, buktinya mana? Oh, itu kan dari ini, buktinya mana? Pengadilan akan minta bukti. Kalau buktinya nih, Pak, nggak usah ribut-ribut, kemarin sudah bagi warisan nih, buktinya. Semuanya sudah tanda tangan. Nah, kamu penggugat, mana buktinya? Ini, pasti akan, dah, selesai. Sidang ditutup. Pulang sana. Nah. Kan? Maka harus pastikan ada hitam di atas putih. Saling ridho meridhoi gimana, Ustaz? Nggak usah pakai berarti. Saya ridho, kamu segini, gimana, Ustaz? Caranya bagikan dulu sesuai hukum syariat seperti ini. Setelah masing-masing mengetahui bagiannya, ya, mengetahui bagiannya masing-masing, baru kemudian mereka bersepakat untuk membagi rata, maka itu hitungannya ahli waris yang mendapatkan bagian banyak menghadiahkan kepada ahli waris lain yang mendapatkan bagian sedikit. Dan hukum hadiah boleh, ya. Jadi ketika dibagi sesuai hukum syariat udah selesai itu. Masing-masing sudah mengetahui bagiannya masing-masing, ya. Kemudian mereka bersepakat, itu sudah langkah yang lain. Berarti hukum pembagian warisan secara hukum syariat sudah selesai. Karena sudah dibagikan sesuai hukum syariat. Adapun setelah itu mereka bersepakat membagi rata, maka bagian ahli waris yang mendapatkan bagian banyak menghadiahkan kepada ahli waris yang mendapatkan bagian sedikit, dan itu hukumnya bukan hukum warisan lagi, tapi hukum hadiah. Dan hadiah sah, boleh. Ya, itu yang perlu difahami. Bukan kemudian datang-datang langsung, udah bagi rata saja. Tidak boleh seperti itu. Kalau bagi rata seperti itu berarti tidak ada pembagian warisan sesuai hukum
syariat. Jelas ya? Jelas. Nah. Sudah? Kamil ya Maulana. Nah. Baik, sekarang kita akan menentukan siapa yang dapat dan tidak dapat. Nah, kalau ingin menghitung suatu permasalahan, menentukan siapa yang dapat warisan, siapa yang tidak dapat warisan, ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan, ya, sebelum membagikan warisan. Yang pertama, yang perlu diperhatikan saat pembagian warisan. Warisan. Ini bukan hanya ini saja ya, banyak yang perlu diperhatikan, diantaranya urutannya apa saja tadi. Ya, selesaikan dulu urusan mayit, kemudian bayar hutang, selesaikan wasiatnya, kemudian baru bagi harta warisan. Nah, ini ketika pembagian harta warisannya. Yang pertama, ya, ketika ada ahli waris yang banyak, yang perlu dipertanyakan yang pertama, ada furu dan usul yang dapat asobah tidak? Yang hidup, ya. Ada furu atau usul yang dapat asobah. Yang dapat asobah, ya, terutama anak laki-laki atau bapak. Karena kuncinya di sini, anak laki-laki sama bapak. Tadi, kalau ada anak laki-laki atau bapak, maka siap-siap furu yang lebih bawah terhalang, hawasi terhalang. Pun demikian bapak, furu yang lebih atas terhalang, hawasi terhalang, ya. Maka dilihat aja, banyak berderet, ada yang paman hidup, paman sekandung, paman sebapak, semuanya hidup semua. Tinggal dilihat aja, ada anak laki-laki dah. Oh, ada anak laki-laki, kelar semua, ya. Nah, itu. Yang kedua, yang pertama ada furu tidak, ya. Kemudian yang selanjutnya, oh iya, maaf, ini urutan yang kedua ya. Yang pertama, ada ahli waris yang pasti dapat warisan. Dapat warisan. Ada enggak? Siapa yang pasti dapat warisan tadi? Suami atau istri, bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Ada enggak itu? Kalau ada, jangan dicoret. Karena dia pasti dapat, ya. Yang kedua baru tadi ada furu atau usul yang dapat asobah. Yang dapat asobah. Ada enggak? Terutama anak laki-laki atau bapak. Nah ini. Furu, meskipun bukan anak, tadi sama. Kaidah furu menghalangi furu yang lebih bawah dan semua hawasi. Usul pun demikian, ya, menghalangi usul yang lebih atas dan semua hawasi. Yang ketiga, ada furu tidak? Ada furu? Kenapa ada furu? Karena kalau ada furu biasanya bagian yang lain bisa tidak dapat, bisa berkurang. Ya, bisa berkurang atau bisa tidak dapat sama sekali. Karena ada furu. Contoh, ada furu laki-laki, kelar, hawasi. Atau furu laki-laki tidak ada, tapi adanya furu perempuan. Ibu misalnya yang awalnya 1/3 menjadi 1/6, kan jadi berkurang. Ya. Atau misalnya saudara sekandung perempuan, ketika tidak ada furu, dapatnya apa? 1/2 atau 2/3. Tapi ketika ada furu perempuan, jadinya asobah mal wair. Berubah.
maka dilihat ada furu tidak. Karena furu sangat berpengaruh terhadap ahli waris yang lain. Yang keempat, baru dihitung, ya. Menghitung warisan. Dah. Contoh, sekarang. Siapa yang mau menjawab? Angkat tangan. Semua ahli waris yang ada di bagan ini ada semua, kecuali suami. Siapa yang dapat warisan? Istri, anak bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Itu saja. Ada yang lain? Enggak. Ya, Ada yang udah sobat. Ya. Maka hati-hati dengan pembimbing dan pembimbang. Jangan bimbang, ya. Betul, ya. Ketika suami meninggal dunia, semua ahli waris yang ada di sini ada semua, kecuali suami, karena suami yang meninggal. Maka siapa yang dapat warisan? Istri, bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Ya. Istri dapat berapa ketika ada furu? 1/8. Anak laki-laki, anak perempuan, bagiannya apa? Asoba bil ghairi. Kalau ada asoba bil ghairi, maka menghalangi. Kalau ada anak yang mendapatkan bagian asobah, maka menghalangi furu yang lebih bawah dan semua hawasi. Berarti kan nggak dapat, kelar. Bapak juga menghalangi usul yang lebih atas dan semua hawasi. Ibu menghalangi semua nenek-nenek. Berarti habis. Berarti yang dapat warisan suami, istri, bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Yang akhwat. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau pintar? Ayo tuh, mau didoain tuh. Ayo, siapa yang mau pintar? Iya. Ayo. Mau nyoba? Oke. Sekarang ahli warisnya, semua ahli warisnya adalah perempuan. Siapa saja yang dapat warisan? Semua ahli waris perempuan yang ada di bagan ini ada semua. Siapa saja yang dapat? Ayo, kita sudah belajar al-hajbu, sudah belajar asobah. Semua ahli waris perempuan ada semua. Yang laki-laki anggap nggak ada. Ayo. Istri. Ibu. Anak perempuan. Cucu perempuan bisa nggak dapat? Nggak bisa, terhalang anak perempuan. Terhalang oleh anak perempuan. Saudara kandung. Hah? Kok anak? Ceritanya nggak ada laki-laki, hanya perempuan. Cucu bisa, kalau anak perempuannya hanya satu. Terus, siapa lagi? Ada lagi. Kurang, satu lagi. Saudara kandung. Perempuan. Oke, sekarang saya tanya. Istri, berapa bagiannya di situ? Yang lain diam. Kenapa dapat 1/8? Karena ada furu. Siapa furunya di situ? Anak perempuan. Oke. Kemudian anak perempuan berapa bagiannya? Ayo, dirinci. Kalau 1 berapa? Kalau 2 berapa? Kalau 1 cucu dapat enggak? Kalau 2 cucu dapat enggak? Ayo. Kalau anak perempuannya 1 berapa bagiannya? Setengah. Nah, terus kalau lebih dari 1? Yang lain sabar. Nah, ini karena udah kelewat pinter ini kadang nggak tahan. Sabar. Ayo. Anak perempuan. Anak perempuan berapa? 1. Berapa bagiannya? Setengah. Kalau lebih dari 1? 2/3. Kalau anak perempuannya 1, cucu dapat nggak? Cucu perempuan dapat berapa? Woi, kok 2/3? Banyak sekali. 1/6. Oh, ada bisikan alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Ukhruj. Allah Akbar. Menyempurnakan bagian 2/3. Kalau anak perempuannya 1 orang, berarti cucu dapat 1/6. Tapi kalau anak perempuannya lebih dari 1, mengambil bagian 2/3, jatah 2/3 dikurang 2/3, sisa 0. Maka cucu tidak dapat. Selanjutnya, ibu berapa bagiannya?
Ayo, ada furuk di situ. 1/6. Kemudian, ya di situ kan ada furuk. Nggak usah disebutkan kalau tidak ada furuk. Itu sudah ada furuk, jelas. Kemudian saudara sekandung berapa bagiannya? Saudara sekandung perempuan. 2/3. Kenapa 2/3? Karena ada furuk. Kalau nggak ada furuk, masih agak. Ada yang mau bantu? Yang akhwat? Ayo. Ayo, silakan. Ayo. Oke. Istri? Ya, terus. Betul. Setengah juga. Ya, betul. Betul. Cucunya dapat nggak? Betul, terus. Saudara sekandung perempuan dapat nggak? Emang golongan kedua masalahnya di apa? Ayo, tinggal itu saja. Siapa yang bisa bantu? Yang terakhir. Saudara sekandung perempuan dapat asobah ma'al goir. Ma'al goir. Itu. Kenapa dapat asobah ma'al goir? Karena bertemu dengan furuk perempuan. Nih, ahli warisnya semuanya perempuan. Siapa yang dapat? Istri, ibu, anak laki, anak perempuan, cucu perempuan, saudara sekandung perempuan. Saudara sebapak perempuan dapat nggak? Ingat urutan asobah. Asobah nomor 1 menghalangi nomor 2, 3. Karena ini mendapatkan asobah ma'al ghair, maka menghalangi gini. Ya. Istri dapat 1/8. Kenapa? Karena ada furuk. Ibu dapat 1/6. Kenapa? Karena ada furuk. Anak perempuan 1 orang mendapatkan setengah. Kalau anak perempuannya 1 orang, berarti cucu dapat 1/6. Kalau anak perempuannya 2/3, cucu tidak dapat. Saudara sekandung perempuan dapat asobah ma'al ghair. Kenapa? Karena ada furuk perempuan. Ada furuk perempuan, tidak ada pasangannya sejajar kan? Kalau ada pasangan sejajar, maka asobah bil ghair. Tidak ada furuk laki-laki. Kalau ada furuk laki-laki, ya kelar tadi furuk laki-laki. Yang furuk laki-laki kan asobah. Asobah menghalangi furuk yang lebih bawah dan semua hawasi. Gitu, oke? Sekarang yang ini, yang kawan. Siapa yang mau menjawab? Ahli warisnya semuanya laki-laki. Siapa yang dapat warisan? Ayo. Ya, semuanya laki-laki. Ya, ini urutannya. Ada yang pasti dapat warisan enggak? Nah, jangan sampai kemudian ini. Ya. Semuanya laki-laki. Pokoknya semua ahli warisnya adalah laki-laki. Berarti kan yang meninggal istrinya. Ayo. Suami. Terus. Kok anak perempuan? Saya ulangi, ahli warisnya adalah semua ahli waris laki-laki yang ada di bagian ini. Anak laki-laki, bapak, cucu laki-laki, cucu laki-laki enggak, suami. Itu aja. Cuma 2. Yang pasti dapat warisan siapa aja? Suami, anak, bapak. Ya itu kan pasti dapat itu. Sudah 3 itu. Itu saja yang dapat. Yang lainnya nggak dapat. Ayo coba. Suami dapat berapa? Suami dapat 1/4. Kenapa? Karena ada furuk. Oke. Kemudian bapak dapat berapa? Bapak dapat 1/6. Kenapa? Karena ada furuk. Karena furuknya laki-laki, ya. Karena kalau ada furuk laki-laki, maka bapak dapat 1/6. Karena asobahnya untuk
bunuah dulu. Maka ketika bunuah sudah dapat asobah, yang ubuah nggak boleh dapat asobah, gitu. Kemudian anak dapat asobah apa? Asobah bin nafsi. Jelas? Nah, oke, sekarang kita coba. Ahli warisnya contoh, ya. Coba. Nah, sekarang konsen ke sini. Ya, konsen ke sini. Yang nanti silahkan jawab. Tidak boleh dicatat. Ada seorang meninggal dunia. Ya, ahli waris yang hidup adalah, nih, perhatikan, tidak boleh nyatat. Perhatikan. Ahli waris yang hidup adalah istri. Kemudian anak perempuan. Kemudian cucu laki-laki. Kemudian bapak. Kemudian kakek. Saya ulangi. Ada orang yang meninggal dunia, ahli warisnya adalah istri, anak perempuan, cucu laki-laki, bapak dan kakek. Berapa bagiannya? Coba, siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat? Ayo. Ahli waris yang istri dapat 1/8 karena ada anak. Oke, ada furu. Anak perempuan dia dapat setengah kalau buku. Ya. Kalau dia dua, kalau lebih satu 2/3. Oke. Kemudian cucu terhalang karena ada anak. Cucu laki-laki. Cucu laki-laki. Yang lain? 6. Asobah. Cucu laki-lakinya asobah. Ulangi. Dari pertama. Istri 1/8. Oke. Kenapa? Ya, terus. Anaknya 1/2 karena anak perempuan dapat 1/2 karena 1. Kemudian ahli waris berikutnya adalah cucu laki-laki dapat asobah. Bapak. Asobah apa? Cucu laki-laki. Asobah bin nafsi. Terus. Kemudian bapak dapat 1/6 karena ada furuk. Karena furuknya laki. Terus. Kakek dapat 1/6. Sampai bapak ya. Saya, kakek dapat nggak? Tidak akan ada bapak. Iya, terhalang, Mas. Gitu ya. Lagi. Ayo, kita latihan sekarang. Biar tidak jadi dijual di OLX otaknya. Nah, ahli warisnya adalah paman sekandung. Kemudian nenek. Dari pihak bapak. Kemudian nenek dari pihak ibu. Kemudian ada ibu. Kemudian ada anak perempuan. Kemudian istri. Saya ulangi. Ahli warisnya adalah paman sekandung. Nenek dari pihak bapak, nenek dari pihak ibu, ibu. Kemudian anak perempuan, kemudian istri. Siapa yang menjawab? 6. Yang pertama, istri dapat 1/8. Kenapa? Karena punya anak perempuan tadi. Karena ada furu perempuan. Oke. Kemudian ada perempuan mendapatkan Satu orang. Satu orang dapat setengah. Oke. Kemudian ibu dapat 1/6. Kenapa? Karena mempunyai furu. Karena ada furu. Bagus. Kemudian paman dapat asobah. Paman dapat asobah. Terus nenek? Nenek nggak karena terhalang sama ibu. Nenek terhalang sama ibu. Bagus. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah ini bisa kan? Gampang nggak? Gampang, insya Allah. Yang akhwat, saya ingin yang akhwat nih. Diem aja dari tadi. Perhatikan, sini. Ahli warisnya adalah. Nggak boleh nyatet ya. Ahli warisnya adalah suami. Kemudian ibu. Kemudian cucu laki-laki. Kemudian saudara sekandung laki-laki. Kemudian saudara sekandung perempuan. Kemudian paman. Saya ulangi, ahli warisnya suami. Kemudian ibu. Kemudian anak cucu laki-laki. Saudara sekandung laki-laki dan perempuan dan paman sekandung. Ayo, siapa yang menjawab?
Ayo. Lah kok pada diam semua? Ayo nyoba. Nggak apa-apa, salah-salah nggak apa-apa, nggak masalah. Ayo, siapa? Mau nyoba? Ayo coba. Bismillah. Ayo, sekarang tadi. Siapa tadi? Suami. Di situ ada cucu laki-laki. Berapa bagiannya? Suami. Ada cucu. Cucu itu apa namanya? Furu. Berapa bagiannya? Yang lain. Siapa? Ayo, selain itu. Ayo, jawab. Suami 1/4. Kenapa 1/4? Karena ada furu. Siapa furunya? Cucu laki-laki. Oke, terus. Dapat asobah dan masih ngintip-ngintip ke bawah. Ayo, coba. Cucu laki-laki. Coba ulangi dari suami. Suami berapa? Kenapa? Karena ada furu laki-laki, cucu laki-laki. Terus cucu laki-laki asobah. Terus ibu berapa? 1/6. Kenapa? Karena ada furu. Terus asobah apa? Oh, berarti ada 2 asobah di situ. Ada cucu yang dapat asobah bin nafsi, ada saudara yang mendapatkan asobah bil ghair. Berarti terhalang. Terus paman? Karena ada suami. Emang suami bisa menghalangi? Loh, berarti ada asobah yang lain. Katanya anak laki-laki, cucu laki-laki dapat asobah tadi. Iya. Ya. Maka ini lihat. Ketika ada permasalahan tersebut, lihat, ada ahli waris yang pasti dapat warisan enggak? Tadi yang ahli waris yang pasti dapat warisan siapa? Suami dan ibu. Oke? Suami dan ibu. Ya. Kemudian ya, cucu kan di bawahnya, ya. Kemudian ada furu tidak? Ada furunya, cucu laki-laki, ya. Kemudian ada furu atau usul yang dapat asobah enggak? Ada. Cucu laki-laki dapat, ada kan? Cucu laki-laki ini adalah furu yang dapat asobah. Kaidahnya kalau ada furu atau usul yang dapat asobah, maka kalau yang furu menghalangi usul furu yang lebih bawah dan semua hawasi, kalau usul menghalangi usul yang lebih atas dan semua hawasi. Udah ketahuan ada cucu laki-laki, udah semua saudara dan paman tidak dapat. Ya. Jangan tadi paman tidak dapat karena ada suami, apa hubungannya? Ya. Nah itu. Ada furu tidak? Ada furu. Oh, kalau ada furu akan mempengaruhi ahli waris yang lain. Ibu tadi dapat berapa? 1/6 karena ada furu. Baru kemudian dihitung. Jelas? Nah, sekarang kita coba menghitung warisan. Ahli warisnya adalah suami. Kemudian anak perempuan 1 orang. Suami, anak perempuan, kemudian cucu perempuan. Cucu laki-laki. Cucu laki-laki. Anak perempuan 1 orang. Anak perempuan 1. Kalau 2 orang saya tulis 2, ada 2 nanti. Baik. Sekarang ada nggak yang pasti dapat warisan di sini? Ada. Siapa? Suami. Berarti tidak mungkin terhalang, ya. Oke. Kemudian ada furu nggak di sini? Ada. Oh, kalau ada furu akan mempengaruhi ahli waris yang lain. Kemudian ya ada furu atau usul yang dapat bagian asobah nggak? Ada. Cucu. Ada furu tidak? Ada. Oke. Suami. Ada furu tidak di sini? Ada. Kalau ada furu, suami berapa? 1/4. Anak perempuan 1 orang, tidak ada pasangannya? Setengah. Cucu laki-laki?
Semua ahli waris laki-laki mendapatkan bagian asobah, kecuali suami dan saudara seibu laki-laki. Di sini ada angka penyebut 42. Penyebut. Nih. Yang di atas namanya apa? Pembilang. Pembilang. Oh. Karena masalahnya yang lama mondok kadang nggak tahu mana pembilang mana penyebut. Dulu saya gitu juga, kelamaan mondok mana pembilang mana penyebut nggak tahu. Makanya saya ajarkan. Ya. Yang di atas namanya pembilang, yang di bawah namanya apa? Penyebut. Di sini ada angka penyebut 4, 2 dan asobah. Berarti yang berupa angka adalah 4 dan 2. Yang paling besar angka berapa? 4. Oke. 4 dibagi 4 bisa? Bisa. 4 dibagi 2 bisa? Bisa. Berarti diambil angka yang terbesar, ya. 4. Ya. Kalau tidak bisa, maka dikalikan, ya. 4 dibagi 4 kali 1? 1. 4 dibagi 4 berapa? 1. Dikali 1? 1/4. Urutannya 4 dibagi 4, kemudian dikali 1. Baru kemudian sama dengan. Oh, sama dengan. Kemudian sama dengan. Ya. 4 dibagi 4 kali 1, 1. 4 dibagi 2 kali 1, 2. 1 tambah 2? La ilaha illallah. Jangan-jangan SD-nya 1 tambah 2? 4 dikurang 3 sisa berapa? 1. 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan berapa? 4. Nah. Sekarang kita mempelajari istilah-istilah dalam penghitungan. Yang ini namanya ahli waris. Ahli waris. Ya. Yang ini namanya fardun atau nasibun. Kalau bahasa Arab ini namanya al-waris. Kalau ini nasib. Nasib itu bagian ya. Kalau bahasa Arabnya fardun, kecil sekali nih. Atau nasibun. Ya. Fardun atau nasibun. Fardun atau nasibun ini adalah bagian yang sudah ditentukan baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam As-Sunnah. Bagiannya 1/4, 1/2, asobah, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang 4, ini namanya aslul mas'alah. Aslul mas'alah. Aslul mas'alah ini adalah angka yang bisa, satu angka yang bisa dibagi oleh semua angka penyebut yang ada pada fardun atau nasibun. Ya. Jadi tadi 1/4, 1/2, 4 dan 2. Angka berapa yang bisa dibagi 4 dan 2? Angka 4. 4 bisa dibagi 4, 4 bisa dibagi 2. Ya. Nah, ini namanya aslul mas'alah. Adapun yang ini 1, 2, 1, ini namanya sahmun. Sahmun. Kalau yang di buku-buku Indonesia biasanya ditulisnya siham. Ya. Jadi nanti kalau beli buku faraid atau mawaris dibaca sihamnya sekian, yang dimaksud siham itu ini. Ya. Kalau misalnya aslul masalahnya 4. Ini. Ya. Sahmun ditambah sahmun sama dengan majmu' is-siham. Majmu' siham. Ya. Kalau bahasa Arabnya ini aslul mas'alah. Aslul mas'alah. Ini sahmun.
Ini majmu' siham. Majmu' siham. Ya. Contoh harta warisannya ada 4 juta, yang gampang saja. 4 juta. Berapapun hartanya, jangan dicatat dulu. Berapapun hartanya, yang menjadi pembagi harta adalah majmu' siham. Nah, ini yang perlu dicatat. Berapapun hartanya, yang menjadi pembagi harta adalah majmu' siham. Majmu' sihamnya berapa di sini? 4. Kebetulan 4. Ya, bisa jadi berubah nanti kadang 8, 10, 15 dan seterusnya. Enggak nentu, ya. 4 juta dibagi 4 sama dengan berapa masing-masing? 1 juta. Baru kemudian semuanya dikalikan 1 juta. 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. 1 bagian dikali 1 juta sama dengan berapa? 1 juta. 2 bagian dikali 1 juta? 2 juta. 1 bagian dikali 1 juta? 1 juta tambah 2 juta tambah 1 juta sama dengan 4 juta. Sama? Nah itu. Ya. Atau contoh yang lain. Ya. Kita buat contoh yang lain. Sebentar lagi ya. Sampai sini aja. Setelah itu besok nanti kita masuk pembahasan aul dan rod. Ya. Cara mencari asal masalah kemudian aul dan rod. Ya. Pertemuan yang akan datang. Contoh yang lain. Istri. Kemudian ibu. Kemudian anak perempuan. Kemudian paman sekandung. Paman sekandung. Baik, lihat, ada yang pasti dapat warisan di sini? Ada. Siapa saja? Istri, ibu, anak perempuan. Nah, berarti yang ini jangan sampai dicoret, ya. Baik. Kemudian yang kedua, ada furu atau usul yang dapat asobah enggak di sini? Enggak ada. Enggak ada. Lewat berarti pindah ke yang ketiga. Ada furu enggak? Ada. Oh, berarti siap-siap yang lain akan terpengaruh. Ya, hitung. Istri, ada furu. Berapa bagiannya? 1/8. Ibu, ada furu? 1/6. Anak perempuan, 1 orang? 1/2. Atau 1/2. Paman sekandung? Asobah bin nafsi. Asobah bin nafsi. Semua ahli waris laki-laki mendapatkan bagian asobah. Kecuali suami atau saudara seibu laki-laki. Tapi kalau tadi ada furu yang dapat asobah aja, udah kelar paman sekandung nggak dapat. Atau bapak kelar paman sekandung nggak dapat. Baik, sekarang di sini ada angka penyebut 862. Yang terbesar angka berapa? 8. 8 dibagi 8 bisa? 8 dibagi 6 bisa? Kelipatan dari 8 berapa? 16. 16 bagi 8 bisa? Bagi 6 bisa? Tidak bisa. Kelipatannya 24. Paling banter 34. Tidak akan lebih dari 24. 24 bagi 8 bisa? Bagi 6 bisa? Bagi 2 bisa? Berarti asul masalahnya 24. 24 bagi 8 kali 1? 3 kali 2, 3. 24 bagi 6? 4. Kali 1? 24 bagi 2? 12. Kali 1? 3 tambah 4? 7 tambah 12? 19. 24 dikurang 19 sisa? 5. 24 kurang 19. Oke? 3 tambah 4? 7. Tambah 12? 16. Tambah 5? 24. Berarti ini nasibun atau fardunnya. Asal masalahnya 24. Sihamnya ini. Majmu' sihamnya ini. Kalau ada harta misalnya 40
48 juta, berarti bagi 24 masing-masing berapa? 2 juta. 2 juta. Dikalikan. 3 dikali 2 juta sama dengan 6 juta. 4 dikali 2 juta sama dengan 8 juta. 12 dikali 2 juta sama dengan 24 juta. 5 dikali 2 juta sama dengan 10 juta. Jelas? Ayo. Nah, sekarang saya mau nyoba. Tidak pakai ini. Ustaz, kenapa, Ustaz? Ya. Aslul masalah dengan majmu' siham itu selalu sama, Ustaz? Terkadang sama, terkadang beda. Berapapun aslul masalah, bagaimanapun kondisi majmu' siham, baik majmu' siham sama dengan aslul masalah, atau majmu' siham lebih sedikit daripada aslul masalah, atau majmu' siham lebih besar daripada aslul masalah, yang menjadi pembagi harta warisan tetap majmu' siham. Ya, majmu' siham. Nih, tulis keterangannya. Pembagi harta warisan, ya. Pembagi harta warisan. Ya. Nih, majmu' siham nih, pembagi harta warisan. Ya. Problemnya itu kan kalau nggak ada asobat sih. Apanya? Tapi problemnya kurang itu kalau Ya, sabar besok itu. Jangan sekarang, ya. Bagaimanapun kondisi majmu' siham, baik majmu' siham sama dengan aslul masalah atau majmu' siham lebih sedikit daripada aslul masalah atau majmu' siham lebih besar daripada aslul masalah, yang menjadi pembagi harta adalah majmu' siham. Itu catatannya. Oke? Coba sekarang latihan. Setelah itu kita istirahat. Ya. Dari sini bisa kemungkinan paman itu lebih besar dari istri ya, Ustaz? Walaupun dia adalah seorang istri. Paman, iya. Iya. Asobah ini terkadang dapat sedikit, terkadang dapat banyak, terkadang dapat semua harta, terkadang tidak dapat sama sekali. Nah, ini yang nggak enak, ya. Nah, itu asobah itu, iya, untung-untungan. Terkadang dapat semua harta. Contoh, seorang anak laki-laki semata wayang, orang tuanya meninggal dunia, nggak ada ahli waris yang lain, ya semua harta buat dia. Asobah bin nafsi. Maka tadi ikuti pesan saya, kemana cari yang semata wayang, yang orang tuanya mau meninggal. Sebelum itu jelas ya. Itu hebatnya orang ahli waris misal ya. Tapi sayangnya itu ketika itu saya sudah menikah. Coba satu masalah, ya. Nih, coba dihitung. Ahli warisnya adalah yang jangan, nggak boleh nyatat. Nggak boleh nyatat. Haram. Ahli warisnya adalah suami. Ya, seorang istri meninggal dunia, ahli warisnya adalah suami. Kemudian ibu. Kemudian cucu laki-laki. Kemudian suami. Ibu, cucu laki-laki, paman sekandung. Saya ulangi, suami, ibu, cucu laki-laki, kemudian paman sekandung. Kemudian hartanya ada 12 juta. Ayo, siapa yang mau membagi? Ayo. Kalau suami itu dapat 1/4. Kenapa? Karena ada furu'. Siapa furu'nya? Cucu laki-laki. Oke, terus? Kalau ibu dapat 1/6. Oke. Karena ada furu' laki-laki. Oke. Terus cucu laki-laki dapat asobah bin nafsi. Ya, terus? Kalau paman sekandung tak dapat. Kenapa tidak Karena dapat? terhalang sama furu'. Oke, sekarang aslul masalahnya berapa? Aslul masalahnya 1/4, 1/6. 1/4, 1/6. 1/4, 1/6. Berarti ada angka berapa? 4 dan 6. Berarti aslul masalahnya berapa? 6 dibagi 6 bisa, tapi 6 dibagi 4 tidak bisa. Kelipatannya 12. 12 bagi 6 bisa, 12 dibagi 4 bisa. Berarti aslul masalahnya 12. Sekarang sihamnya berapa? Sihamnya jadi dihitung satu-satu. Suami berapa sihamnya? Suami 6. Suami 4. 12 dibagi 4, 3. 12 dibagi 4, 3. Kemudian ibu 2. 12 dibagi 6, 2. Kemudian anak, cucu? Cucu asobah. Iya, berapa? 3, 2, Ayo. 7.
Sisanya berapa? 7. Oke. Terus hartanya ada 24. Hartanya ada 21 juta. 21 juta, Ustaz. Ya, diganti. Kalau suami kalau suami itu jadi 3 jadi dibagi dulu majmuk sihamnya jadi 12 dibagi 21. 21 dibagi 21 dibagi 12 ya, Ustaz? Tadi majmuk sihamnya berapa? 12, Ustaz. Oh 7, 12. Ya sudah, 24 juta. Berarti masing-masing bagian dapat 2 juta, Ustaz. Ya. Kalau suami itu dapatnya 6 juta. Kalau 6 juta dapat dari mana itu? dari 3 dikali 2 juta. Ya. Terus? Kalau ibu itu 2 dikali 2 4 juta. Ya, terus? Kalau cucu laki-laki dapat sisanya yaitu 4 juta ditambah 2 juta. Berapa itu? Ya 2 dikali 2. Apa sih? 7 ya, 7 dikali 2 juta 14 juta. Berapa sih? Tadi siham suami berapa? Siham suami 3. 3. Ayo 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 kali 1 3. Oke, 3. Ingat suami 3. Terus ibu? Kalau ibu 2. 6. Ya, oke 2. Laki asoba berarti sisanya sekitar 7. Ya, tadi 3 dan 2 berarti berapa? 5. 12 dikurang 5 7. Oke, sekarang tadi masing-masing tadi kan 2 juta. 3 dikali kalau suami itu dapat 6 juta. Kalau ibu dapat kalau ibu dapat 4 juta. 4 juta. Kalau cucu laki-laki 5 juta. Cucu laki-laki? 14 juta. 14 juta. Alhamdulillah. Jelas? Bisa kan? Bagi tanpa melihat buku. Pertemuan keberapa kita? 3. Nah tuh, udah bisa. Nah, gampang kan? Nah, nanti silakan. Berarti kalau setiap anak-anak yang setiap cucu yang dari anak laki-laki itu tidak terhalang anak perempuan saya. Setiap cucu dari anak laki. Iya, yang menghalang itu yang mendapatkan bagian asobah. Ini cucu, anak perempuan. Ini cucu laki-laki. Anak perempuan ketika tidak ada pasangannya sejajar dapat asobah enggak? Enggak. Kalau enggak ada kalau bukan asobah berarti tidak bisa menghalangi yang bawahnya. Gitu. Berbeda dengan anak laki-laki ketika dia dapat asobah menghalangi yang bawahnya, entah cucu laki-laki, entah cucu perempuan. Seperti itu. Oke? Nah. Jelas ya? Nah, kita cukupkan pertemuan hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat ya. Silakan nanti dimurajaah lagi. Semoga pertemuan-pertemuan yang akan datang pun kita bisa memahaminya dengan mudah dan baik ya. Kita sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa salati ala ashabi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikril ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Silahkan besok hadir lagi, tetap semangat karena tinggal 2 hari lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.